Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Bakaswara dengan NIM F1E119113 akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai wireless commerce yang saya susun dari beberapa jurnal yang saya ambil dari Google. Baiklah, yang pertama itu ada teknologi wireless. Teknologi wireless sendiri banyak memanfaatkan gelombang elektromagnetik sebagai media perpindahan data. Teknologi wireless dalam perjalanannya terus berkembang. Teknologi ini dianggap canggih dan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Di Indonesia sendiri, perkembangan teknologi wireless terjadi dengan sangat cepat. Jika dulu Anda akrab dengan penggunaan infrared dan Bluetooth, sekarang Anda dimanjakan dengan koneksi Wi-Fi tanpa batas. Beberapa contoh teknologi wireless tadi diprediksi akan semakin berkembang di masa yang akan datang. Lalu, sebenarnya apa saja keunggulan teknologi wireless? Apa pula kekurangan yang dimilikinya? Sekilas tentang teknologi wireless, yang mana teknologi wireless adalah teknologi yang menghubungkan dua perangkat atau lebih tanpa menggunakan kabel. Biasanya orang juga menyebutnya dengan istilah teknologinya kabel. Teknologi wireless ini umumnya dipakai untuk pemindahan data. Jika dulu Anda harus menggunakan media kabel, sekarang tidak lagi. Teknologi wireless membuat proses transfer data menjadi lebih praktis. Sekarang ini, teknologi wireless banyak memanfaatkan gelombang elektromagnetik sebagai media perpindahan data. Contoh teknologi wireless yang sangat dominan dalam kehidupan Anda adalah pada penggunaan telepon seluler. Teknologi tersebut kemudian semakin berkembang dan disematkan pada jaringan internet yang populer dengan nama Wi-Fi. Beberapa orang lain juga menyebut Wi-Fi sebagai WLAN. Bahkan teknologi wireless saat ini juga dapat Anda temukan pada perangkat elektronik lainnya seperti mikrofon, speaker, headset, dan lain sebagainya. Kelebihan yang dimiliki teknologi wireless itu tidak perlu kabel. Maksudnya adalah teknologi wireless merupakan teknologi nirkabel yang artinya tidak memerlukan kabel dalam penggunaannya. Penggunaan kabel selama ini dinilai kurang praktis dan menyulitkan sebagian orang. Selain itu, dari segi estetika penggunaan kabel sangat kurang nyaman dilihat. Tanpa menggunakan kabel, biaya operasional pun juga bisa diminimalisir. Yang kedua, dapat dipakai di berbagai perangkat mobile dan elektronik. Yang ketiga, memiliki kecepatan transfer data yang konsisten. Yang keempat, dapat diaplikasikan pada jaringan yang lebih luas. Yang kelima, kompatibel hampir dengan berbagai jenis perangkat seperti smartphone dan laptop. Contohnya adalah handphone yang sejak dulu sudah memanfaatkan jaringan telekomunikasi wireless. Begitu pula dengan laptop yang secara umum juga kebanyakan sudah terdapat wireless network adapter di dalam setiap unit. Sehingga penggunaan wireless sudah sangat mudah dan kompatibel dengan banyak perangkat elektronik dan komunikasi, terlebih jaringan LAN, MAN, dan WAN. Adapun kekurangan teknologi wireless, yang pertama ada biayanya yang mahal. Walaupun teknologi wireless mampu menekan biaya kabel, namun dalam pengembangannya ternyata membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Terlebih lagi jika ingin mengaplikasikannya pada jangkauan yang lebih luas seperti jaringan MAN. Selain itu, perangkat keras yang mendukung terciptanya teknologi wireless tergolong lebih mahal daripada penggunaan kabel. Yang kedua, cuaca buruk sebagai musuh teknologi wireless. Teknologi wireless dalam memancarkan sinyal juga sangat dipengaruhi oleh cuaca yang sedang terjadi. Perlu Anda tahu, jaringan wireless memakai udara dalam transmisikan data. Oleh karena itu, apabila cuaca berubah menjadi buruk, maka proses transmisi juga akan mengalami gangguan. Yang keempat adalah peralatan atau perangkat keras yang masih tinggi harganya. Perangkat keras yang memiliki kemampuan jaringan wireless
juga tentu saja memiliki harga yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan perangkat kelas jaringan yang menggunakan kabel. Coba saja Anda bandingkan wireless modem atau router dengan router dan juga modem yang masih menggunakan teknologi jaringan kabel. Sudah pasti harga modem dan juga router yang menggunakan teknologi wireless memiliki harga yang jauh lebih mahal. Dan selanjutnya itu ada mobile commerce atau disebut m-commerce dan m-business. Pada dasarnya merupakan segala kegiatan e-commerce atau e-business yang dilakukan di lingkungan wireless, khususnya via internet seperti aplikasi e-commerce lain. M-commerce dapat digunakan melalui internet, jalur komunikasi khusus atau infrastruktur lainnya. Perkembangan m-commerce sendiri disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada semakin berkembangnya peralatan kabel yang mobile. Yang kedua tidak lagi membutuhkan PC. Yang ketiga adanya budaya telepon seluler. Yang keempat biaya yang cenderung menurun. Yang kelima perbaikan bandwidth. Aplikasi dalam layanan finansial dalam aplikasi mobile commerce di dalam layanan finansial itu ada yang pertama mobile banking, yang kedua sistem pembayaran elektronik nirkabel seperti pembelian tiket bioskop atau melalui ponsel. Yang ketiga ada micropayment, yang mana memfungsikan ponsel menjadi alat pembayaran, namun aplikasinya dilakukan hanya pembayaran yang sifatnya kecil, biasanya kurang dari $10. Dompet nirkabel atau m-wallet adalah teknologi yang memungkinkan pemegang kartu untuk melakukan pembelian dengan hanya memencet satu tombol di perangkat nirkabel mereka. Salah satu contohnya adalah Nokia Wallet. Aplikasi ini menyimpan data seperti kode kartu kredit dan bisa mengesahkan pembelian secara digital. Microsoft juga memiliki m-wallet yang dikenal dengan Microsoft Password untuk digunakan di lingkungan nirkabel. Dan aplikasi yang selanjutnya adalah wireless bill payments, yang mana beberapa perusahaan kini menyediakan layanan pembayaran tagihan via ponsel. Ada sistem yang disebut dengan SmartPay system. Sistem ini membantu pembayaran hanya dengan memasukkan kode rahasia untuk mengesahkan pembayaran dari bank. Adapun aplikasi mobile commerce atau m-commerce pada bisnis, yang pertama itu aplikasi berbasis. Yang pertama itu adalah wartawan bisa mengirimkan hasil laporannya dengan cepat langsung dari lokasinya dengan menggunakan perangkat nirkabel. Dia tidak perlu lagi mencari sambungan kabel untuk akses internet. Dengan demikian akan terjadi efektivitas dan efisiensi waktu dan tenaga bila menggunakan nirkabel dalam bisnis. Selanjutnya aplikasi berbasis tempat yang menggunakan aplikasi m-commerce. Yang pertama berbelanja menggunakan perangkat nirkabel. Semakin banyak bermunculan penjualan online yang memungkinkan konsumen untuk berbelanja menggunakan perangkat nirkabel. Misalnya konsumen bisa memesan barang yang mereka inginkan dari Amazon.com, dari ponsel yang menyediakan fasilitas internet, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Yang kedua, iklan berbasis tempat, yang mana iklan bisa diatur sedemikian rupa untuk muncul di tempat tertentu. Di New York, taksi menampilkan iklan yang berbeda di lokasi yang berbeda. Misalnya taksi melewati sebuah restoran, maka iklan restoran itu yang muncul di taksi. Layanan berbasis tempat. Vodafone, sebuah penyedia layanan ponsel, memberikan layanan informasi bagi konsumennya seperti lokasi pom bensin, restoran, atau hotel. Dan terminologi mobile commerce atau m-commerce itu meliputi satu, generasi pertama dari teknologi wireless atau tanpa kabel, merupakan teknologi berbasis analog yang digunakan sekitar tahun lalu. Generasi kedua dari teknologi wireless digital pada perkembangannya 2G berbasis teknologi radio digital dan fasilitas teks. Yang ketiga,
2.5G, teknologi yang berbasis GPRS atau General Packet Radio Service, dan Edge Exchange Data GSM Environment yang dapat memfasilitasi sejumlah grafik yang terbatas. Yang ketiga adalah 3G, teknologi wireless digital generasi ketiga yang akan mendukung banyak jenis media seperti video klip dimulai tahun 2001 di Jepang dan menjangkau Eropa pada tahun 2002 dan diharapkan menjangkau US pada tahun 2003. Yang keempat adalah 4G, yang mana generasi yang diharapkan ada setelah 3G yang akan menghasilkan tampilan multimedia yang lebih cepat dan diperkirakan ada pada masa depan. 4. Yang pertama itu ada contoh terminologi e-commerce. Yang pertama adalah GPS. GPS adalah sistem pelacak berbasis satelit yang memungkinkan penentuan atau pencarian lokasi dari alat GPS. Yang kedua, PDA, Personal Digital Assistant, yang mana komputer portable kecil, contohnya Palm, Handspring, dan Pocket PC. Yang ketiga ada SMS atau Short Message Service, teknologi yang memungkinkan pengiriman pesan singkat pada telepon. Data dikirim melalui sumber radio dan diterima di jaringan seluler untuk ditempatkan pada alat-alat penerima data di handphone. Yang keempat ada IMS atau Instant Message Service, tambahan dari SMS yang memungkinkan pengiriman animasi yang kecil, gambar kecil, dan audio yang singkat. Yang kelima ada MMS, yang mana dapat mengirimkan pesan media yang besar. Yang keenam ada Wireless Application Protocol atau WAP, yang mana teknologi browsing internet melalui peralatan canggih atau peralatan teknologi lainnya. Yang ke-7 adalah wireless smartphone. Adalah HP berinternet yang memfasilitasi banyak aplikasi dalam sebuah handphone termasuk WAP. Selanjutnya ada karakteristik mobile commerce atau m-commerce. Di sini bisa kita lihat terdapat dua karakteristik. Yang pertama itu mobility dan yang kedua reliability, yang mana kedua tersebut saling berhubungan. Value dapat menambah atribut, yang mana yang pertama adalah product and service localization, product personalization, ubiquity enhancement, instant connectivity, dan convenience. Perangkat yang digunakan dalam mobile commerce atau m-commerce pada umumnya perangkat end user yang digunakan pada proses mobile commerce atau m-commerce itu merupakan handphone, smartphone, PDA, laptop, earpiece, atau personal area network. Setiap perangkat memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga dapat mempengaruhi tingkat penggunaannya, dan juga aplikasi atau sistem mobile commerce yang dapat digunakan karakteristik dari perangkat yang sangat mempengaruhi sistem m-commerce, antara lain ukuran dan warna dari display, input device seperti mouse dan keyboard atau keypad, memori dan CPU, koneksi jaringan dan bandwidth, operating system, dan smart card reader. Kelebihan dan kekurangan m-commerce sendiri, yang pertama ada ubiquity, penggunaan dapat mengakses dari mana saja dan kapan saja. Security, pada umumnya handset dilengkapi dengan smart card reader dan smart card-nya itu sendiri, sehingga dapat digunakan sebagai secret atau authentication case. Yang ketiga ada localization, memungkinkan diterapkannya localization based service. Yang keempat itu ada convenience, yang mana ini semua termasuk ke dalam karakteristik-karakteristik yang dimiliki oleh m-commerce sendiri.
Yang keempat itu convenience, yang mana ukuran dan berat dari headset membuat pengguna nyaman dalam bertransaksi. Yang kelima ada personalization. Handphone merupakan perangkat yang bersifat personal sehingga memungkinkan untuk menawarkan layanan atau produk yang bersifat personal. Kekurangannya yang pertama itu ada keterbatasan perangkat, yang kedua ada tingkat keberagaman perangkat, jaringan dan operating sistem yang sangat tinggi, membutuhkan standarisasi platform antar vendor, antara lain telah diatasi oleh G2MA, dan tingginya tingkat kehilangan atau pencurian handphone, bertambahnya tingkat kerawanan terhadap security ketika data ditransfer melalui air interface. Sistem yang terdapat pada mobile commerce, yang pertama, terdapat sejumlah besar payment system untuk e-commerce dan m-commerce. Beragamnya sistem tersebut disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Waktu pembayaran berbeda yang terletak pada waktu pembayaran yang dilakukan oleh pengguna relatif terhadap waktu transaksi, yaitu apakah dilakukan pada saat transaksi, sebelum transaksi dilakukan, atau setelah transaksi dilakukan. Yang kedua, ada jumlah pembayaran pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu transaksi dengan jumlah pembayaran besar dan kecil. Terdapat perbedaan yang signifikan antara transaksi besar dan kecil. Pada transaksi dengan nilai yang besar, perlu diperlakukan autentikasi melalui institusi finansial yang terpercaya, sedangkan untuk transaksi kecil autentikasi cukup hanya dilakukan pada level jaringan operator, antara lain melalui SIM card. Yang ketiga, isu anonim. Anonim berarti identitas pengguna atau pelanggan tidak dapat diketahui oleh merchant. Terdapat sistem yang sepenuhnya anonim, anonim parsial, atau bahkan tidak anonim. Masing-masing sifat tersebut dibutuhkan untuk transaksi yang berbeda-beda. Validasi yang dilakukan secara online atau offline. Selain keempat isu utama tersebut, beragamnya sistem e-commerce dan m-commerce juga dipengaruhi oleh isu lainnya. Biaya instalasi yang timbul di sisi customer dan merchant. Yang kedua, performance atau response time. Yang ketiga, biaya per transaksi. Yang keempat, terjaminnya aset atau atomicity, konsistensi, isolasi, dan durability. Yang kelima, sistem yang berjalan di tingkat nasional atau internasional. Pada transaksi e-commerce, tahap-tahap transaksi pada dasarnya adalah mirip dengan yang terjadi pada transaksi konvensional. Hanya saja pada kasus remote payment, pengiriman detail informasi transaksi dilakukan melalui jaringan seluler, sehingga keamanan jaringan seluler juga menjadi perhatian khusus. Selain itu, proses pengiriman informasi transaksi juga melibatkan protokol browser yang berupa WAP Wireless Application Protocol atau protokol sistem message seperti SMS dan USSD, yang mana Unstructured Supplementary Service Data. Keamanan dari setiap service tersebut juga harus diperhatikan untuk dapat mendukung sistem e-commerce yang aman. Selain transaksi yang bersifat remote, mobile commerce atau e-commerce juga dapat dilakukan untuk transaksi lokal yang pada umumnya menggunakan koneksi Bluetooth, infrared, atau RFID. Selain keempat isu utama tersebut, berbagai sistem e-commerce dan m-commerce juga dipengaruhi oleh isu lainnya. Biaya instalasi yang timbul di sisi customer dan merchant, performansi, biaya per transaksi, terjaminnya aset, sistem yang berjalan di tingkat nasional dan internasional, dan proses tahapan dalam mobile commerce secara umum itu terbagi menjadi 4. Setup, yang pertama adalah setup dan konfigurasi, yang kedua inisiasi pembayaran, yang ketiga autentikasi, dan keempat penyelesaian pembayaran. Yang kelima, sistem pembayaran yang banyak digunakan pada e-commerce saat ini pada umumnya tidak dapat diterapkan pada m-commerce. Beberapa sistem yang dapat digunakan untuk m-commerce antara lain adalah software, electronic coin, yang kedua hardware electronic coin, yang ketiga background account,
Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan dan diberikan saran. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kesalahan dan kekurangan itu terjadi pada diri saya sendiri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.